أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming.
gede banget, bro, dan tentunya NZ. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Gudang Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Gimana, Bro? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ihwatul iman rahimakumullah. Simak dan tonton terus program dakwah Islamiyah merujuk Al-Quran dan Sunnah melalui TPDM, Televisi Pendidikan dan Dakwah. Dialog Islam DM, Dialis DM pagi setiap hari Ahad pukul 5.15 sampai 6.15, dan setiap hari Rabu dan Sabtu setiap pukul 5.45 sampai 6.45. Dan simak pula, tonton terus Dialis DM sore hari setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat pukul 16 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Bersama TPDM kita raih ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV DM Streaming, Televisi Pendidikan dan Dakwah, Radio DM Streaming, Radio Pendidikan dan Dakwah. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai pagi hari ini, tepatnya Ahad tanggal 1 Zulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2021 Masehi. Saya Yana Mutakin kembali dapat menjumpai Anda semua, baik yang mendengarkan melalui Radio DM Streaming, juga yang menonton lewat Facebook di DM Streaming. Kabar baik untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan nanti untuk sahabat DM yang akan bergabung bersama kami di Dialis Dialog Islam ataupun di dialog interaktifnya, silakan dapat Anda pergunakan melalui telepon WhatsApp di nomor 0821 20204245. Sekali lagi, Anda nanti dapat bergabung bersama kami di line telepon WhatsApp 082120204245. Dan untuk sahabat DM yang menonton lewat TV DM-nya di Facebook DM Streaming, Anda juga pertanyaannya silakan dapat disampaikan langsung melalui kolom komentar atau juga bisa menghubungi nomor yang sama. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini seperti biasa saya Yana Mutakin mendampingi narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin 1 jam ke depan sampai pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita sapa terhubung bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya di kesempatan pagi hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ahad lagi ya? Betul, saya tidak terasa ya. Baik sahabat DM, tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan mempersilakan terlebih dahulu kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin untuk mengawalinya dengan doa ya. Dan juga untuk sahabat DM yang belum membagikan tayangan ini, jangan lupa untuk dibagikan dulu kepada teman-teman, rekan, sahabat dan semuanya. Juga jangan lupa untuk menyimak terus sampai selesai ya di pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Baik, langsung saja silakan Pak Ustadz untuk mengawalinya dengan doa. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Dialis DM rahimakumullah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, Masya Allah,
Alhamdulillah wa syukurillah, kita jumpa lagi. Saya Asep Rohidin bersama Kang Yana Mutakin. Yang harus karena itu lagu sudah Asep asli, iya asli ya. Nah di dia semua pandai dia di DM. Ya. Kita jumpa lagi di acara rutin setiap pagi hari Ahad ya, di program Dialis DM Pagi. Sementara baru 3 hari ya, yaitu hari Rabu, Sabtu, dan Ahad. Hari Rabu, Sabtu dimulai pukul 5.45, 1 jam ke depan. Nah di hari Ahad ini karena kita juga biasa live di masjid, jadi ini juga diperuntukkan bagi semua jamaah dan pengurus Masjid PP At-Taqwa. Ya, mohon semuanya dipastikan ya menyimak kajian kita ini. Makanya dimulai habis sholat subuh pukul 5:15, 1 jam juga ke depan. Kabar baik semuanya, sehat, walafiat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kenikmatan, kesehatan pada kita semua. Termasuk Anda dimanapun berada, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sakit ya, banyak yang dirawat di rumah sakit, di rumah bersama keluarga, gembira, ceria. Jangan murung ya, lagi sakit murung, sedih, celaka, tambah parah penyakitnya. Kalau masa kata gembira, coba Anda ya cari di kajian beberapa hari yang lalu, saya sampaikan tema berita gembira bagi orang sakit. Kalau kita sebagai orang yang beriman, memahami dalil-dalil janji-janji Allah dalam Al-Quran, dan sunnah-sunnah Nabi SAW, bagaimana gembiranya orang yang sakit, Anda akan semangat insya Allah. Ya, kita doakan semuanya, ya semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kesembuhan yang sempurna. Demikian pula yang sedang menghadapi berbagai macam kesulitan, kesusahan, apapun juga bentuk kesulitan yang Anda hadapi, kita doakan pula Allah Azza wa Jalla memudahkan, mengangkat semua kesulitan dan musibah-musibah yang menimpa kita ini diganti dan hikmah barokah yang lebih berlimpah. Demikian pula Anda yang kehilangan mata pencaharian, sulit mencari kasab ke mana ya, dagang, gulung tikar, kerja malah di PHK misalnya ya. Kita doakan pula insya Allah. Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan melimpahkan rezekinya yang berlimpah. Dengan kekuasaannya bagi Allah Azza wa Jalla tidak ada yang sulit, saya ulang. Ya, untuk memakmurkan seorang hamba yang miskin menjadi kaya raya. Untuk menyembuhkan seorang hamba yang sakit, sehat, jag-jag belecak insya Allah. Semuanya kita doakan. Masuk ke sana Pak Haji Intang Suherlan di Ranca Bali 77 Palarang. Pak Haji damang sehat, semangat Pak Haji. Pak Haji Hari, ya itu mungkin Pak Haji Rahmat, semua Ibu Haja juga damang sehat. Ada Pak Haji Nasrullah di kawasan Sarijadi, ya semuanya insya Allah. Ibu Eti ya semua. Pokoknya sadayana Ibu Eti belah. Daramang sadayana insya Allah. Kita doakan semua ya. Saya berdoa di sini, aminkan semuanya, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal ham, la ilaha illa anta ya hanan ya manan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wa ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. As'allahal azim rabbal arshil azim ayyushiyahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan sama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Tentunya masih kenikmatan dalam beribadah Pak Ustadz, betul ya? Bagian kedua betul. Ya, bagian yang ketiga. Ketiga. Masya Allah. Baik, betul ketiga. Silakan Pak Ustadz. Ketiga ya. Mungkin singkat kita mengawali dialis DM untuk pagi Ahad ini, sekaligus juga
pengajian rutin setiap subuh Ahad di Masjid PPA Taqwa. Kita mengambil tema, sangat penting temanya, mencapai kenikmatan dalam beribadah. Kenikmatan dalam beribadah. Seperti yang kita maklumi, semua orang yang beribadah itu, termasuk kita, seyogianya kita benar-benar dipastikan ya, mendapatkan kenikmatan. Mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Kenapa harus nikmat dalam beribadah? Saya jelaskan waktu yang lalu, kalau kita sudah merasakan nikmat, entah itu dalam makanan, Anda refreshing, berkumpul dengan keluarga, sesuatu yang Anda nikmati itu pasti akan menimbulkan semangat, ya kan? Hari Ahad biasanya Anda pagi-pagi suka ngagoes ya. Dago, kamana, ada ke Ciwidey yang jauh-jauh tuh. Capek pada hama itu tanya, keluar lihat kesang. Ya, emang sih olok bensin ya. Hemat bensin tapi olok kejo, olok jajan. Tapi mau-maunya Anda begitu terus. Kenapa? Karena Anda sudah merasakan enjoy. Masya Allah. Kalau merasakan enjoy, merasakan nikmat, ya, capek dan sebagainya itu nggak ada masalah. Nah, hal seperti ini kenapa tidak kita rasakan ketika kita ibadah? Itu intinya. Ya kan? Kita semua pasti punya pengalaman. Saya pribadi, Anda semua, Kang Yana semua punya pengalaman. Ya. Nah, pertanyaan saya pada Anda yang sudah berpengalaman, coba Anda boleh berkomentar nanti. Sudahkah Anda merasakan nikmat dalam beribadah itu? Jawab. Nikmat ketika sholat misalnya, nikmat ketika sujud, saking nikmatnya sampai lama sekali. Akhirnya nggak bangun-bangun, keblug, kerek. Ya. Nikmatnya ketika baca Al-Quran. Masya Allah. Berhalaman-halaman terus, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Masya Allah. Nikmatnya ketika istighfar. Mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Dosa kesalahan yang telah kita lakukan. Begitu dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan bahas itu. Udah 3 pertemuan ini. Nggak apa-apa ya. Dikit-dikit aja, biar paham. Jadi target kita dan menggali ilmu dalam Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dasar rujukannya bukan pengen cepet-cepet selesai, ya, tapi paham. Mudah-mudahan ke sana udah paham, kita semua termasuk saya pribadi bisa mengamalkan. Tema ini saya angkat di KMDI ya. Anda yang punya KMDI, ya, Kumpul Mati Dakwah Islamiyah, boleh dibuka halaman 533, nomor materi 89. Ya, di antara 4 poin yang saya janjikan pada Anda, poin pertama, kedua ini sudah disampaikan, saya ulangi. 1 poinnya adalah meyakini bahwa segala ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan yang terbaik untuk kita. Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Yang kedua, kita harus memahami segala tata cara dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Tidak boleh taklid. Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 170. Nah, sekarang poin ketiga nih. Silakan yang mau mencatat ya. Entah nanti ada puisi Kang Yana nih. Mencari segala manfaat dan hikmah dari setiap ibadah yang kita kerjakan. Saya ulang, mencari segala manfaat dan hikmah dari setiap ibadah yang kita kerjakan. Anda tahu apa hikmah itu? Apa manfaat itu? Sesuatu yang positif kan? Dampak positif dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Ada gitu? Oh, bukan ada lagi. Tidak pernah dalam satu ayat pun Allah Azza wa Jalla atau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya memerintahkan kita untuk taat pada Allah, beribadah kepada Allah, kecuali dalam ibadah itu terkandung hikmah-hikmah yang besar, manfaat-manfaat yang banyak. Kita harus pandai digali itu. Sehingga makin banyak kita memahami, mengetahui hikmah dan manfaat dari
segala macam bentuk-bentuk ibadah itu dipastikan. Hemat saya, insya Allah kita akan semangat beribadah. Kita akan lebih semangat lagi, lebih ceria lagi, lebih gembira lagi. Kita ambil contoh. Seorang pekerja, karyawan, mungkin juga ada yang jadi karyawan ya, di sebuah perusahaan. Ownernya pandai untuk memberikan motivasi ini kepada karyawannya, semangat kerja, siapa yang kerja tepat waktu, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, kerjaan selesai pada waktunya, akan dapat bonus umroh ke Mekah. Waduh. Ya, ini motivasi kan? Nah, kemudian gajinya ditambah 2 kali lipat. Waduh. Tambah lagi, kasih fasilitas kendaraan, inventaris, rumah juga dikasih. Kesehatan, jaminan keluarga dipenuhi. Kira-kira kalau ada owner, pimpinan Anda, lembaga yang memberikan ya motivasi seperti itu, Anda sebagai karyawan, saya baik bekerja, kira-kira semangat nggak? Ya semangat. Kenapa? Dapat bonus, gajinya 2 kali lipat, dapat perumahan, dapat rumah tempat tinggal, dapat kendaraan, kesehatan dijamin. Masya Allah. Semangat kan? Itu baru sekedar jaminan dari manusia yang nilainya ya tidak seberapa kalau dibandingkan dengan jaminan dari Allah. Orang lembur nih, contoh lagi. Ya, orang kerja lembur. Pak, pekan depan kita lembur aja nih. Kenapa omset kita diminta 2 kali lipat? Wayahna ya, pulang jam 4, nanti pulang sampai jam 8 malam. Bahkan kalau bisa tidur di sini, nonton balik. Saya tanya kepada para rekan-rekan kita yang kerja di perusahaan apapun, ketika dikasih lembur, gembira mereka. Atau di pasien lembur kayak, kenapa? Anda tahu jawabannya. Padahal yang namanya lembur itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya hak keluarga tidak dipenuhi. Yang biasa ketemu dengan anak, nggak ketemu. Ketemu dengan indung budak, bisa ketemu, jadi tepangi. Ya kan? Hak pribadinya bahkan tersita. Mestinya malam istirahat, ini masih kerja. Kadang makan tidak teratur dan sebagainya. Tapi kenapa maunya Anda lembur? Nih jawabannya. Ups, ya kan? Karena Anda tahu dengan lembur gaji sekian kali lipat Anda dapatkan. Masya Allah. Apa artinya Anda kerja jor-joran? Ketika dapat gaji, Anda masuk rumah sakit. Dapat gaji 10 juta, keluar biaya 20 juta. Kan keneh-keneh. Keneh-keneh kehet bahasa Sunda ya. Itu. Tapi saya ingin menyampaikan kepada Anda, begitu pentingnya manfaat hikmah dalam ibadah ini. Ya, apalagi kalau kita beribadah pada Allah, hikmahnya Masya Allah. Kita akan semangat. Kita ambil contoh, sekarang sebentar lagi kita akan saum sunnah Arafah. Rasul ditanya, ansila ansaumi yaumi Arafah. Ini hadis sahih Muslim. Apa jawaban Nabi? Faqala, Rasul bersabda, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Saum sunnah Arafah artinya 1 hari saja. 9 Zulhijjah, 1 hari aja saumnya. Maka dosa-dosa Anda, kesalahan-kesalahan kalian akan diampuni oleh Allah. Yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Masya Allah. Siapa yang tidak semangat? Orang yang beriman, tentu saya itu iman lempeng. Kita akan beriman, insya Allah kita semangat. Dicirian dak enak kene kapan yaum Arafah itu? Ya ini jemaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Kita yang di luar tanah suci, mah enggak saum 1 hari saja. Masya Allah. An saumi yaumi Asyura. Rasul ditanya lagi tentang saum Asyura 10 bulan Muharram. Faqala yukaffiru sanatal madhiyah. Allah akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Ini kan motivasi ini. Luar biasa. Man soma ramadhana suma itbasita min syawal kana kasim dahar. Barang siapa yang usai Ramadan, saum, kemudian lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan berikan pahala, memberikan ganjaran seperti saum selama 1 tahun. Kasyam dahar. Ini motivasi ini. Itu. Nah, ini semua hikmah-hikmah ya, manfaat-manfaat dari setiap ibadah yang kita lakukan harus digali terus, dibahas terus hingga menjadi gairah kita, timbul motivasi dan kesananya insya Allah kita sampai pada kenikmatan ibadah.
Contoh lain, Anda bisa lihat di KMDI itu ya, di halaman 533, materi nomor 89. Saya tulis di situ Quran Surah Al-Ankabut. Surah 29 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uqiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah kata Allah apa yang tadi wahyukan kepadamu, yakni kitab Al-Qur'anul Karim. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Ini manfaat salat. Jadi dengan salat ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla, orang yang aqimi sholat dipastikan dirinya tidak akan lagi berbuat fahsya dan mungkar. Nah, ini dia. Nah, kalau ada kenyataan di lapangan, atau mungkin punten, kita sendiri merasakan, kumaha itu sholat di pigawe. Fardunya, sunatnya, malam juga tahajud, nggak kelewat, tapi nah masih kena subak cabok batur. Nah ini, ya, ini masih kena hese mayar, ya masih kena sulit hati belang bayar. Jangan salahkan sholatnya. Allah jamin dengan mendirikan sholat, wa aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika sholat sudah berdiri ditegakkan dengan benar, maka dijamin orang itu akan terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ketika ada orang yang seperti itu, ya tentu bukan salah sholatnya, tapi dirinya yang belum aqimus sholat, baru amirus sholat. Ya. Dua contoh lain, coba lihat At-Taubah 103 dengan zakat. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah olehmu dari harta-harta yang mereka miliki zakat-zakatnya. Dengan apa hikmah manfaat zakat ini? Tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Dengan zakat itu akan membersihkan harta-harta yang mereka miliki, bersih semua dari harta-harta yang haram, yang subhat, wa tuzakihim biha, dan mensucikan jiwa mereka dosa. Begitu seterusnya, semua ibadah saya katakan pasti di baliknya ada hikmah-hikmah besar. Maka itu poin ketiga, kalau kita ingin merasakan kenikmatan dan beribadah, tema kita di layar kaca Anda lihat, maka yang pertama, ya, maka ketahuilah, pahamilah bahwa semua perintah-perintah Allah itu ada sesuatu yang terbaik untuk kita. Kedua, kita memahami tata cara melakukan ibadah itu. Yang ketiga, kita harus pandai mencari manfaat dan hikmah dari setiap ibadah yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita mudah memahami ayat-ayat Quran yang kita sampaikan ini, agar kita bisa merasakan nikmat dalam beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita telah sama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema kenikmatan dalam beribadah bagian yang ketiga. Berikutnya untuk sahabat DM yang mempunyai pertanyaan, silakan Anda dapat bergabung bersama kami melalui telepon WhatsApp di 082120204245. Sekali lagi 082120204245. Dan untuk Anda yang menonton di Facebook DM streaming ataupun di TV DM-nya, pertanyaan dapat langsung Anda sampaikan melalui kolom komentar. Sebelumnya Anda juga selamat bergabung yang sudah standby Manco di Facebook DM streaming. Ada Ibu Erna Justi dari kawasan Sukajadi. Mudah-mudahan sehat walafiat di pagi hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa bagikan juga kepada yang lain. Ajak yang lainnya supaya ikut juga menyimak program Tialis. Ibu Elis Juwariah juga dari kawasan Tanjung Sari, terima kasih. Ya, Ibu Siti Romlah, wah rajin sekali ini bersama Nek Otak juga, terima kasih dari kawasan Jelekong. Alhamdulillah. Umi Fajri dari kawasan Subang. Ya, terima kasih. Subang, selamat bergabung. Ibu Mulyani ini dari SMI ya Pak, SMI itu Sukabumi. SMI Sukabumi, betul. Sukabumi ya. Alhamdulillah Sukabumi, Mencrang, Caang. Ibu Puji Astuti juga terima kasih. Pak Rahmat dari kawasan Buah Batu terima kasih juga. Ya, Ibu Putri Imas dari Kiara Condong. Ibu Cucu Komaria bisa menyimak di sini. Selain menyimak Pak Ustadz tiap jam 5 subuh,
di radio tetangga kita, Pak Ustaz. Iya. Ibu Ima Sumarsi juga terima kasih, Pak Haji Bambang Santoso terima kasih sudah membagikan tayangannya. Materinya udah dibagikan? Sudah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Linknya pun sudah ya, terima kasih Pak Haji. Kang Dede Gustiawan juga terima kasih ya yang bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita akan bahas, Kita mulai, awali silakan, dialog. dengan Ya. pesan messenger di Facebook, Pak Ustadz. Silakan. Khusus ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini nampaknya berkaitan dengan beribadah kurban ini, Pak Ya, Ustadz. memang bentar lagi ya. Silakan. Saya akan berkurban, Pak Ustadz, tapi di situ dicantumkan bahwa untuk hak saya itu ada juga, Pak Ustadz, lebihnya. Katanya dititipkan oleh panitia untuk mustahik di tempat saya ini, Pak Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah boleh, Pak Ustadz, ketika saya berkurban, kemudian juga saya mendapatkan jatah saya sebagai orang yang kurban, tapi juga mendapatkan jatah untuk mustahik di tempat saya, Pak Ustadz? Ya. Rujukannya Quran surah Al-Hajj ya, surat 22 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza wajabat judubuha faqulu minha wa atimul qani'a wal mutar. Dan apabila hewan kurban itu telah roboh, telah mati, disembelih sesuai dengan sunnah Nabi SAW, cara menyembelihnya dengan doa-doa dan sebagainya, maka Allah katakan yang pertama kali fakulu minha, makanlah oleh kalian minha, sebagian dari daging kurban tersebut. Artinya Anda sebagai mudhohi itu didahulukan oleh Allah. Sebelum dibagikan kepada orang lain, Anda dulu ngambil, silakan. Ya Allah, hebatnya. Luar biasa. Ya tentu jangan mukmak-mak-mak. Nangkangnya mukmak-mak, orang sifat apa mukmak-mak-mak. Serakah dan berlebihan. Minha di sini diantaranya ya para sahabat membatasi maksimal sepertiga. Selebihnya bagikan watimul qaniya wal mutar pada saudara-saudara kita, baik yang menjaga kehormatannya tidak minta-minta, dapat si hoyong nanti sok kasihan. Palayeun hoyong yang kurangnya, nusesa palay. Itu maupun juga yang minta-minta. Anda dari mudohi dikasih hak Anda yang sepertiga itu, kemudian dikasih juga gantingan, maksudnya untuk dibagikan mustahik di daerah Anda. Boleh banget. Tahu untuk Anda itu. Kan gini, semacam yang titip kurban ke DM. Banyak yang dari dalam kota, yang luar kota malah kan begitu. Yang di luar daerah, ya. Anda hadir ke sini, dikasih hak Anda, ada ijab kabul untuk serah terima nanti. Kemudian dikasih gantinya, kurang lebih 10 gantingan misalnya, ya. Nah, itu ambil halal itu. Berikan oleh Anda ke tempat Anda. Jangan sampai, cenah haji teh kurban, tapi teu aya, teu masihan, gitu kan. Itu. Silakan, deh. Daftarkan hak Anda. Hak untuk mustahik, satu hak Anda, mudahi, dua misalnya hak untuk para mustahik di daerah Anda. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Juga ada Ibu Ade Rohayati, terima kasih dari kawasan Ciheuleut nih yang menyimak juga di pagi hari ini. Teh Ade damang teh celaka. Ustaz, mudah-mudahan madrasahnya terus maju ya. Masya Allah. Alhamdulillah tenuan teh. Terus sebarluaskan ya. Ya, dan juga mau bertanya ini Pak Ustadz. Berkaitan dengan kenikmatan dalam beribadah ini Pak Ustadz. Bagaimana upaya yang paling mudah Pak Ustadz untuk kita nikmat dalam beribadah? Karena kebanyakan kita merasa terpaksa. Betul Teh Ade. Pada awalnya emang ini, jadi ustadzah dalam santri kami masyarakat angkatan pertama ini Teh Ade itu. Teh Ade dengan Teh Winda ya, yang jadi istilah ustadz Kankan membuka pesantren, alhamdulillah. Bangga ya, kita punya santri, udah buka pesantren, Masya Allah. Tambah maju lagi, Insya Allah. Nanti udah aman di layadan, Insya Allah. Ya, memang pada awalnya, fisik jasmania kita ini, bahkan jiwa kita itu harus dipaksa dulu untuk mau ibadah. Lihat Az-Zariyat, ya, ayat 56 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia, kecuali supaya mereka beribadah kepada aku. Ini perintah ya Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dalam panah ini lengkap dengan segala fasilitasnya. Nah, itu Allah menitah tara gaplah.
buminya, langitnya, gunungnya, lautnya, semua diberikan pada manusia. Koktah dahar inung ku aranjeun ngan hiji ibadah ka kaula gitu insyaallah teh. Ya, dipaksa memang awalnya karena manusia yang hidup di muka bumi ini tidak mau ibadah kal an'am baru Allah. Tahu banyak sih gambe punten. Binatang ternak bahkan lebih sesat ketimbang binatang ternak. Nah, ingat ke situ. Nah, nanti setelah dipaksa untuk sholat, dipaksa berjamaah, dipaksa baca Al-Quran, dipaksa ngaji, ya, maka insya Allah kedepannya insya Allah ketika setan nanti bosan ngagoda itu ya, ya nafsu kita bisa dikalikan dengan iman kita, di situ baru ada kenikmatan. Nah, kita ambil contoh orang banget dek tahajud teh, ingat Allah menciptakan kita untuk beribadah, ingat hidup kita ini tinggal sisanya, satu saat kita pasti akan mati dikubur siga batur. Nah, mudah-mudahan dengan motivasi itu muncul nanti keinginan semangat untuk beribadah dan nantinya insya Allah akan merasakan nikmatnya dalam beribadah. Nuhun. Ya, terima kasih untuk Teh Ade Hayati ya, yang bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lainnya ya. Ada Adbah Maman. Nah, ini Pak Maman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan badai naroskeun. Kumaha hukumna upami di masjid aya keneh jamaah bacaan so resep kana perjudian. Puasa sedangkan abdi teu tiasa nyeramahanana. Nya abdi kalebat dosa henteu puasa kana kamungkaran eta. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan pada kita man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Apabila kalian melihat kemungkaran di hadapan matamu dan kau tahu itu mungkar, maka segera rubah dengan tangannya. Luruskan, kasih tahu, dakwahi dengan power dan kekuatan. Ya tentu yang punya kekuatan itu adalah aparat di sini. Kita bisa komunikasikan dengan aparat. Begitu ya, makanya 3 unsur U di masyarakat itu harus nyatu. Al-ulama, al-umaro, al-ulama, umaro, umat itu bersatu dan menegakkan hak. Jikalau itu nggak mampu, maka fabilisanihi, yang kedua lisan, nasihat. Tidak mampu juga, fabiqalbihi, minimal dengan hati. Hati kita menolak, tidak menyetujui, dan berdoa pada Allah supaya kita terhindar. Ya, nah, wazalika da'aful iman, kalaupun ketika kita selama ini hanya bisa merubah kemungkaran, kezaliman, dan bisa ngurut dada, kuda kumaha tuh, kakiat biasa dan sebagainya, hanya bisa ngadoa wungkul. Nah, itulah muslim yang memiliki selemah-lemahnya iman. Makanya sampaikan dalam dakwah itu harus berjamaah, jangan munfarid. Satukan semua asatid, satukan semua umat, ya. Apalagi dengan umaro, sok komunikasi yang baik gitu. Dengan ulama dekati semua, maka insya Allah kita bisa berdakwah lebih hebat lagi. Iya. Dari kawasan Sukabumi juga selamat bergabung ada Ibu Pipi Sophia. Nah, alhamdulillah ya, mencerang kalau di DM insya Allah ya. Tidak akan lupa. Juga ada Ibu Hasanah, terima kasih yang nyimak juga di pagi hari ini dari kawasan Tanjung Sari ya, hadir juga alhamdulillah. Kang Ustaz Purwo juga terima kasih hadir ya, malam juga sudah mengisi jadwal di sini, terima kasih ya Kang Ustaz. Mudah-mudahan istiqomah juga dan jangan lupa untuk bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan sahabat dan semuanya. Baik, melalui WhatsApp kembali Pak Ustadz nih, kita akan bahas. Nah, silakan. Kalau tadi melalui Messenger, sekarang kita melalui pesan WhatsApp nih. Dari Kang Sidik nih, Cipaku Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga Kang Yana kru DM semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Ini ada pertanyaannya begini Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya tentang kita menggunakan masker ketika sholat nih Pak Ustadz? Ya. Ya, tentu saja kita harus melihat dari sisi hukum Islam. Ya, berbicara syariat, ya tentu tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dulu para sahabat pada masa Nabi SAW, mereka seringkali menutupkan muka mereka, mulut mereka dengan sorban. Ya, kita tahu dan kita pun sudah merasakan bagaimana udara panas di Jazirah Arab itu. Selain panas juga debu, Kang Yana, tutup sorbannya. Maka di hadis Ibnu Majah
Rasul bersabda, naha Rasulullah SAW telah melarang baginda Nabi SAW ayu ghadiyar rajulu fahu bis sholati. Rasul melarang seseorang menutup mulutnya ketika sholat. Hadis Ibnu Majah ini. Ya. Juga komentar para ulama yang lainnya, maka sepakat bahwa menutup muka dalam sholat itu tidak boleh, termasuk juga ketika tawaf. Secara hukum memang tidak boleh. Secara hukum nih. Nah, kecuali memang dalam kondisi madorot. Ya, apapun dalam kondisi madorot itu, ya itu segala sesuatu fala isma alaih, yang haram saja dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tidak ada makanan, lapar, kemudian yang ada hanya daging babi yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, kalau nggak makan mati. Untuk menyelamatkan nyawa saat itu kita dibolehkan. Pamanitur bagin wala adin fala isma alaih. Dan catatan tidak punya niat untuk makan yang haram, dan kalaupun makan hanya sekedar menyelamatkan nyawa dan tidak berlebihan, maka fala isma alaih, tidak berdosa atasnya. Teki geding rausnya B2 teh Kang Yana ngarik saya karena itu lain ya. Ya begitu. Jadi ketika Anda sholat tempat-tempat yang aman, nyaman, ya jangan ditutup dong. Nah, usai sholat silahkan tutup lagi. Ketika berzikir misalnya Anda duduk berpencar, silahkan, bisa diakalan sebetulnya ya. Itu. Tapi lain soal kalau memang menurut pendapat Anda tempat itu sangat-sangat riskan, khawatir terpapar penyakit wabah, itu silahkan kembali kepada Anda. Hanya dalil menerangkan, Rasul melarang. Iya, Pak Bali Dermawan juga terima kasih. Aki Ade juga terima kasih dari kawasan Ciengang hadir juga ya, Pak Rahmat. Masya Allah, kata Ciengang kayaknya masih emut. Selalu hadir ya ini. Walaupun tempatnya itu luar biasa. Coba klik di YouTube boleh ya? Betul, Ustaz. Apa namanya, Masjid Baitur Rahman Ciengang Sukabumi. Masya Allah, indah banget tuh. Aduh, Masya Allah. Tunggu langit. Mudah-mudahan nanti udah aman. Aki ada ya, kita bisa ngajar di sana. Pak Sofyan ya, koordinator kita di Ciengang dan juga semua para sahabat dialis ya. Iya, baik, melalui WhatsApp-nya tadi sudah ada. Mungkin kita coba hubungi kembali ya di 0821 20204245. Baik, sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balai Enak. Ya, sehat Bu, kabarnya bagaimana ini? Tadi Balai enak Ustaz. Ustaz damang, Kana damang. Sehat selalu gitu. Amin. Ada yang mau ditanya Ustaz, gimana ya kalau saum sunat Dzulhijjah pada tanggal 1 sampai tanggal 9 itu ada contohnya atau tidak? Mohon jelaskan. Terima kasih. Salam-salamnya buat seluruh TM Damang sehat walafiat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Haja Cucu bersama Wala Putra dan di juga Kang Ramsu ya. Kang Ramsu ya, dan juga semua keluarga Damang sehat ya. Baik, ini pertanyaan juga sering disampaikan dalam beberapa kajian ini. Sering saya sampaikan pada Anda, dalam beribadah itu kan kita selalu merujuk pada keterangan dalil yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan. Hadis yang paling sahih tentang saum di bulan Dzulhijjah itu hadis orang Muslim, yang tadi saya jelaskan pada Anda. Dari situ sebetulnya lengkapnya Rasul ditanya tentang 3 hal saum. An saumi yaumi arafah, an saumi yaumi asyura, dan saum-saum yang lain. Ketika beliau ditanya an saumi yaumi arafah, wa qala kafir sanata madiyah wal baqiyah. Maka apa jawaban beliau? Akan dihapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Jadi hadis Muslim menerangkan bahwasanya saum yang disunahkan Nabi dan tidak mengundang perselisihan adalah saum pada tanggal 9 Dzulhijjah saja, artinya 1 hari saja ya. Kalaupun memang boleh juga ya saum pada Ayyamul Bid, tapi di Dzulhijjah itu terpotong kan, ada Ayyamut Tasyrik ya, ada Ayyamut Tasyrik yang itu 13, 14, 15.
Sementara ayat mutasik adalah 11, 12, 13. Gitu. Jadi hemat saya nih, ya cukup kembalikan pada dalil yang sahih saja di surah Muslim, yakni cukup 1 hari saja pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalaupun juga para ulama lain ada yang mengomentari bahwa saat disukai saum pada awal-awal Zulhijjah. Namun hemat saya yang sahih kembali kepada hadis Muslim tadi. Mungsa dinten Bu. Nuhun. Ya, kembali melalui telepon WhatsApp-nya kita akan coba sapa ini dari kawasan Sukabumi. Ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Tidak macetnya mudah-mudahan jalannya. Bangga apa Yun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aturan apa? Damang. Woi, Damang, Mbak. ayo. Alhamdulillah damang. Aduh, Canggih apa? liwat itu. Hebat, Abah, aduh, biasa lebat. Di pabuliwat. Abah. Aduh, kakojot hebat. wae. Lama kakojot, elanga kakojot di Sukabumi mah ye. Masya Allah. Aduh, Nuhun. nyan. Kademan teh Di banyak. mana kok kalana enak malah umpat teh ke KDM. Gitu, Pak. Lompat emang KDM. Mudah-mudahan we tampilna kurang cengang tadi kan cengang yuk mudah-mudahan we sarehat timnya. Amin. Ya Rabb. Amin. Oh sakit teh Abah mah sakit we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kari foto orang Cikemar tah ajat aduh. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kedah puyeng liar Abah kesepuhan di Sukabumi Abah lumayan. Abah hebat Pak ya, luar biasa. Canggih nama itu. Ya, insya Allah ya kita dituntut kesabaran dan berdakwah ya dalam menyimak siaran dakwah. Insya Allah kita semua sedang berusaha untuk menikmat sebaik-baiknya. Saya yakin Allah Azza wa Jalla insya Allah selalu memberikan jalan, memberikan kemudahan-kemudahan. Kita ambil sejarah zaman dulu para nabi rasul di tengah menghadapi kesulitan, Allah memberikan kemudahan. Sahabat dan ulama-ulama terdahulu termasuk kita sekarang. Faiza faragta fansab. Ingat itu. Ya, inna ma'al usri yusra, ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, faiza faragta fansab. Begitu lengkapnya. Setiap kesulitan ada kemudahan. Alhamdulillah, terima kasih Anda yang sudah bergabung dengan kami di media televisi TPDM, televisi pendidikan dan dakwah. Juga Anda bisa mendengar di radio DM. Di dua kan ya, ya? Betul. Bisa nonton di TPDM atau Anda mendengar suara kami di radio DM. Ya, mudah-mudahan manfaat ya. Nuhun diajak kasih. Ya, terima kasih Abah ya. Abah kira lumayan canggih. Wah, itu saya nama Abah hebat. Abah hebat ya. Ada Ibu Sinta juga, terima kasih dari kawasan Tanjung Sari. Ibu Nunung Surtini juga sama bergabung dari kawasan Kediri. Mas Adi Nugroho juga terima kasih ya. Mas Adi gimana Mas Adi? Sehat, ya, Sehat Allah. ya. Salam ke Bapak, ke Ibu ya, Pak Hendro dan Ibu. Ibu Eci juga terima kasih. Itu ya, juga yang hadir. kalau ke Kediri nggak adil kalau saya nggak satuin ke Pak Salim. Pak Salim Bimas, Damang sehat. Ya, Ohim dan semua keluarga di kawasan Pasir Koja Situ Gunting. Iya, ada pertanyaan ini melalui kolom komentar di Facebook DM streaming Pak Rahmat dari Buah Batu nih, Pak Ustaz. Silakan Pak Rahmat. Berarti maros, Pak Ustaz. Upami ibadah tos tiasa dilaksanakan sepertos tahajud itu, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Nyimak, oh iya mah pendapat informasi, Pak Ustaz. Iya. Nyimak dialis upami kalangkung teh sok ngarawas dosa eta teh, Pak Ustaz. Masya Allah. Lepat teu Pak Ustaz. Masya Allah, saking cinta ilmu itu ya. Hebat ya. Ya, luar cinta biasa. ilmu memang harus begitu. Kita harus menjadi orang-orang yang mahabbah ya kepada talabul ilmi itu. Bujuk pada Nabi, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhiban. Wala takun khomisan. Jadilah engkau yang 4 perkara ini. Jangan menjadi pihak yang kelima. Yang mengajar, yang belajar, yang mendengar atau mencintai tentang ilmu. Dan jangan menjadi orang yang kelima. Ngajar hente, diajar hente, mendengarkan hente, mencintai hente. Nah itu nggak ganggu, nah jangan. Ini luar biasa itu. Dan untuk kalian siapa?
Pak Rahmat. Pak Rahmat, DM ini alhamdulillah Pak. Ya, kelebihan DM adalah ketika Anda terlewat tidak menyimak hari ini siaran kami live, nanti bisa langsung ya ada arsipnya itu. Bahkan bukan hanya hari kemarin, pekan yang lalu, bulan yang lalu, setahun sekian ke belakang juga bisa diklik ulang, disimak bersama keluarga. Baik, melalui pesan ya. Atau kita bahas yang kolom komentar terlebih dahulu ya. Dua saja. WhatsApp 2, kolom komentar 2. Kalau WhatsApp itu yang dari radio mungkin ya? Betul, WhatsApp melalui radio. Dua-duanya kita luar biasa. Dua-duanya kita gabungkan nanti. Mudah-mudahan sudah aman bisa bersilaturahim langsung di darat. Ibu Sinta nih Pak Ustadz, upami nganggo minyak telon, Pak Ustadz, minyak wangi mungkinnya ke masjid pada pengajian. Dugi ka harum, nah minyak telon itu kacium ku laki-laki. Saur laki-laki teh nyebatkeun, aduh meni seungit cenah Pak Ustadz. Nah eta kanggo istrina kalau buat dosa henteu Pak Ustadz nganggo minyak wangi seperti itu. Ya. Dalam Al-Quran, Allah merintahkan supaya mengenakan perhiasan setiap kali kau masuk ke masjid. Ini bagi laki-laki. Ya, bagi perempuan mati balik Bu, tidak boleh. Ketika hajian, umroh, Anda pakai kain ihram, sunnah Rasul pakai wangi-wangian. Badannya, bukan kainnya, badannya. Ya, tapi ibu-ibu nggak boleh. Tidak boleh berhias, tidak boleh pakai wangi-wangian. Itu ya. Kalaupun mungkin karena sesuatu, ya mungkin ya obat untuk menghilangkan dingin badan dan sebagainya. Carilah kira-kira obat gosok yang tidak menebarkan wangi, yang bisa mengundang punten syahwat laki-laki. Itu Bu ya. Baik, melalui pesan WhatsApp kita bahas WhatsApp ini yang bergabung kembali. Ya, ada Ibu Imas ini Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz supaya kita bisa bersabar ketika hati sangat benar-benar merasa hancur Pak Ustadz? Masya Allah. Ya Ibu Imas, siapa sih yang tidak merasa sedih ya ketika Allah Azza wa Jalla mengambil orang yang sangat kita cintai. Dan eta kitu teh biasana kasedih teh komo bertambah-tambah ketika orang itu sudah tidak ada. Sok emo teh kalian. Ingat kepada kebaikannya dan sebagainya, dan tidak saya jelaskan ya. Itu hal yang wajar. Tidak berdosa. Atau ketika baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah itu menangis ketika putranya Ibrahim dimakamkan. Para sahabat melihat, bertanya, ya Rasul, kau menangis? Disangka anak bagaimana Nabi mau nangis. Karena Nabi Rasul menyatakan ini tanda rahmat kasih sayang di Allah. Ini hal yang wajar, jangan masalah. Yang penting jangan sampai berlarut-larut ke tingkat niyah, itu nggak boleh. Terus gimana solusinya? Segera doakan saja almarhum yang telah wafat. Allahumma gfirlah warham. Terus doakan, doakan. Ya. Dan kemudian emas saya yang kedua, kita pandai mengambil hikmahnya. Di balik wafatnya orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, apa hikmahnya? Kita pun sama. Antri kan. Makanya wasiat Nabi pada kita, aksiru zikra hazimil lajat, perbanyaklah kalian mengingat-ingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Dengan cara apa? Udah ingat wungkul, tapi ada tindak lanjutnya. Wa amila lima ba'dal maut. Memperbanyak amal untuk bekal nanti setelah mati. Ya, semangat Bu, semangat. Perbanyak amal untuk nanti kita, giliran kita mati. Iya, selamat bergabung juga untuk Kang Himawan Agnia ya dari kawasan Sukabumi juga hadir juga. Ibu Nur Hasanah juga terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ini dari kawasan Sukabumi, mudah-mudahan dapat dibagikan kepada yang lainnya juga semuanya yang bisa menyimak di pagi hari ini. Dan dialis di Radio DM ataupun TV DM ini kita mengudara setiap kita mengudara setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 4 sore ya, sampai pukul 5 sore. Kemudian juga untuk hari Rabu, Sabtu, dan Ahad kita mengudara dari pagi hari. Untuk Rabu dan Sabtu pukul 5:45 dan untuk hari Ahad pukul 5:15. Tentunya live di dua media kami di
TV DM dan juga melalui radio DM streaming. Silakan sahabat DM, Anda dapat pergunakan kembali melalui telepon WhatsApp di 082120204245 atau juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya silakan, atau mau langsung ketik melalui kolom komentar Facebook DM streaming. Ada Umi Azhara juga, terima kasih yang hadir di pagi hari ini. Azhara damang sehat ya. Baik, Ibu Syarif juga, terima kasih. Nah, barusan singgah ya dari tetangga ke sini. Alhamdulillah. Oh ya, Kang Yana, ini juga kami mohon saran masukan ya, mangga. Yang memberikan saran masukan untuk peningkatan kualitas siaran atau mungkin jam siaran dan sebagainya, baik TV DM maupun radio DM. Ya, kami tunggu. Bisa langsung ketik di apa kan? Di kolom komentar, Facebook, bisa WA, mangga, silahkan kami tunggu ya. Dan juga sambil terus kita semua berdakwah ya, sampaikan, kasih tahu teman-teman keluarga bahwa alhamdulillah kita sudah punya media dakwah Quran dan Sunnah ya, TV dan radio DM. Hatur nuhun. Iya, 57 menit sudah, bosan dari pukul 5, ini nampaknya harus pamit undur diri ya. Masya Allah. Betah kena ya. Tidak serasa. Ada betah kena ya. Betul. DM, namun karena dibatasi waktu, mudah-mudahan 1 jam yang kita sampaikan materi tentang kenikmatan dalam beribadah. Itu baru poin ketiga, 1 poin lagi. Poin keempat, insya Allah kita sampaikan nanti pada hari Rabu pagi. Ini kajiannya beda nih. Ya, kalau sore, di Alis DM sore, kajiannya tentang akhlak. Masya Allah, ya, tentang akhlak itu. Adab-adab, ya. Akhlakul karimah. Nah, kalau pagi seperti ini, kita sampaikan di buku KMDI itu, ya. Sekian, terima kasih atas segala perhatian Anda. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmatnya, barokahnya. Yang sakit, semangat, terus semangat berjuang. Kita doakan Allah dan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Ya, bangkitkan terus semangat dakwah. Sampaikan terus dakwah ini kepada teman-teman kita dengan cara share ya kepada sahabat-sahabat yang lain. Juga Anda bisa melihat arsipnya diupload oleh Kang Yana di YouTube. Ya, kata kuncinya sama, DM streaming. Facebook, YouTube itu sama DM streaming ya. Terima kasih. Ijabkan kasih Allah sholli alaihim pada sahabat Dalis DM yang telah menitipkan wakopnya. Masya Allah. Kita sedang terus bekerja untuk merampungkan penyelesaian toilet di lantai 4. Kalaupun ngarayap, orang tua bilang nikah ngeriah ya, dalam kondisi seperti ini ya, mangga salurkan aja infak wakopnya melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Anda ya, 2110 2031. Saya ulangi, 2110 2031. Bank BNI Syariah atas nama Yayasan Darul Muttaqin. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kita ketemu nanti hari Senin insyaallah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat DM, kita telah sama-sama mengikuti program Dialog Islam TV dan Radio DM bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan keseharian. Terima kasih untuk Anda yang menonton semuanya ya melalui TV DM di Facebook DM Streaming. Terima kasih juga Anda yang menyimak melalui aplikasi radio DM Streamingnya. Dan juga mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terbahaskan di pagi hari ini. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali di program dan di waktu sore hari tentunya di pukul 16.00 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Yana Mutakin yang bertugas pagi hari ini harus pamit undur diri dari ruang dengar sahabat DM semuanya. Selamat pagi, selamat berlibur ya dari kawasan lantai 4 studio Gedung Dakwah Darul Mutakin, Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Saya Yana Mutakin pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.